ini Andi. Dia seorang pengusaha sebuah perusahaan berskala nasional. Ini Cindy. Dia seorang influencer sekaligus freelancer atau pekerja lepas. Ini Dewo. Dia seorang dosen. Dan ini adalah Ovi. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Di masa yang serba cepat seperti sekarang ini, apapun profesi dan keseharian mereka selalu dituntut serba lebih cepat. Mulai dari pekerjaan sampai mengurus urusan rumah tangga. Lalu, bagaimana tanda tangan digital dapat membantu mereka dengan latar belakang profesi yang berbeda? Oke, sebelum menceritakan lebih lanjut, mari kita cari tahu dulu apa itu tanda tangan digital. Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, saat ini penyelenggara sertifikasi elektronik atau PSRE hadir sebagai penyedia tanda tangan digital di Indonesia. PSRE yang beroperasi di Indonesia wajib mendapatkan pengakuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. PSRE bertujuan untuk menerbitkan dan menyediakan jasa yang menggunakan sertifikat elektronik, termasuk layanan tanda tangan elektronik yang efisien, terpercaya, dan praktis bagi ekosistem digital di Indonesia. Yuk kita coba cari tahu lewat pengalaman beberapa sobat yang sudah menggunakan tanda tangan digital dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari Andi. Sebagai pemilik perusahaan berskala nasional, tentunya Andi ingin semua pekerjaan lebih efektif dan efisien di perusahaannya, termasuk dalam hal penandatanganan dokumen. Bayangkan, kamu jadi Andi. Sebagai seorang pengusaha, Andi seringkali melakukan perjalanan bisnis dari kota ke kota di Indonesia. Apabila Andi saat ini menggunakan tanda tangan basah, Andi harus meminta stafnya mencetak dokumen, lalu ditandatangani oleh Andi secara manual. Belum lagi apabila Andi sedang berada di luar kota. Proses penandatanganan dokumen akan memakan waktu lebih lama. Sekarang, bayangkan jika Andi menggunakan tanda tangan digital. Dokumen perusahaan dapat ditandatangani oleh Andi dengan lebih cepat, walau Andi sedang melakukan perjalanan bisnis di luar kota. Dengan proses tanda tangan elektronik yang lebih cepat, proses pekerjaan di perusahaannya pun dapat berjalan lebih efektif dan efisien, baik dari sisi biaya dan efisiensi waktu. Lalu, mari kita beralih ke Cindy yang menjadi pekerja lepas di industri kreatif. Di era digital seperti sekarang, Cindy dapat menerima pekerjaan dari mana saja. Tidak hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri. Untuk dapat memulai pekerjaan, tentunya Cindy memerlukan perjanjian kerjasama agar Cindy dapat lebih tenang dalam menjalankan pekerjaannya. Bagaimana jika Cindy menggunakan perjanjian kerjasama konvensional? Tentunya akan memakan waktu yang banyak. Dengan menggunakan tanda tangan digital, perjanjian kerjasama Cindy bersama rekanan kerjanya dapat tertandatangani dengan lebih cepat dan aman, tanpa harus bertatap muka. Cindy pun lebih nyaman dalam menjalankan pekerjaan lepasnya, karena dokumen perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani secara digital, dokumen perjanjian yang dibuat Cindy dan rekan kerjanya memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan pekerjaannya. Berbeda dengan Andi dan Cindy. Sebagai dosen, Dewo tentu sering kali menemukan tumpukan skripsi atau tugas akhir yang harus ditandatangani setiap tahunnya. Bayangkan apabila Dewo memiliki puluhan mahasiswa. Akan banyak lagi tumpukan dokumen yang ada di atas meja kerjanya. Dengan proses tanda tangan digital, sebagai dosen, Dewo dapat meminimalisir tumpukan dokumen mahasiswa yang harus ditandatangani olehnya. Tidak hanya itu, berbagai dokumen yang ditandatangani oleh Dewo menggunakan tanda tangan digital pun lebih tersistematis. Apakah penggunaan tanda tangan digital hanya sebatas itu saja? Tentu saja tidak. Banyak dokumen lain yang bisa ditandatangani melalui tanda tangan digital.
Misalnya, yang dialami oleh Ovi. Sebagai ibu rumah tangga di era digital, Ovi tentu cukup familiar dengan belanja online. Sesekali, Ovi menggunakan sistem pembayaran pay later atau pinjaman online untuk berbelanja di berbagai e-commerce yang terpercaya. Tapi, di era digital seperti sekarang, Ovi tentu perlu lebih selektif lagi dalam memilih pinjaman online yang terpercaya. Saat ini, sudah ada banyak perusahaan financial technology yang melayani pinjaman online yang sudah menggunakan mekanisme tanda tangan digital. Bahkan, berbagai aplikasi financial technology tersebut pun sudah berkolaborasi dengan PSRE yang telah diakui oleh Kominfo. Tentunya dengan menggunakan layanan pinjaman online yang telah dilengkapi sistem penandatanganan dokumen dengan tanda tangan digital, Ovi dapat lebih tenang dan nyaman dalam melakukan pinjaman online. Tidak hanya itu, penyedia pinjaman pun dapat lebih merasa aman karena peminjam telah terverifikasi menggunakan sistem penandatanganan dokumen yang tersertifikasi. Itu sebagian kecil dari cerita di balik tanda tangan digital di Indonesia. Berdasarkan data, lebih dari 60 negara telah menetapkan hukum dan standar terkait tanda tangan elektronik, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, sudah ada sekitar 3,3 juta sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh PSRE Indonesia. Yuk mulai beralih ke tanda tangan digital untuk pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan beralih ke tanda tangan digital, legalitas pasti di ujung jari. Cari tahu lebih lanjut tentang tanda tangan digital di tte.kominfo.go.id.